Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur, jamaah masjid Nur Iman yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini di hari yang ke-16 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita masih diberi Allah nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan nikmat persaudaraan. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, sebagai dasar kajian zuhur kita pada hari ini telah dibacakan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 dengan judul sikap dan kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Dia ini ada doa Rasul kepada Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, saya sangat cemas dan khawatir ya Allah terhadap umatku jika nanti sepeninggalku dia mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran. Nah, inilah bentuk kecematan Rasul kepada kita umatnya, sehingga terus beliau berdoa kepada Allah. Bila kita lihat kondisi umat Islam hari ini, apa yang dicemaskan Rasulullah, ternyata terbukti bahwa memang banyak di antara umat Islam yang mengabaikan bahkan melecehkan Al-Quran. Ada 3 sikap yang muncul. Pertama, bersikap primitif atau tradisional. Apa ciri-cirinya? Dia menjadikan Al-Quran bukan untuk bacaan, tapi dijadikan sebagai jimat. Diambil ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, dijadikan jimat, diikatkan ke lengan, diikat ke pinggang, atau ditaruh di depan di pintu rumah. Bahkan ada yang dipancangkan di sawah, di ladang. Nah, itulah sikap orang primitif. Begitulah nasib Al-Quran baginya. Nah, ini tentu bertentangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasul tinggalkan Al-Quran untuk kita adalah untuk pedoman hidup. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oleh sebab itu mari kita jauh sikap yang seperti tersebut. Kalau ada anak cucu kita, keluarga kita, sanak kita di kampung-kampung yang bersikap seperti itu, kita ingatkan, ini sikap yang keliru. Yang kedua, bersikap fanatik, tapi fanatiknya keliru. Apa maksudnya? Dia hanya fanatik terhadap surat-surat tertentu dari Al-Quran. Nah, kita tahu Al-Quran itu baik terdiri dari 30 juz, 114 surat. Nah, ada orang-orang yang hanya fanatik terhadap satu surat. Contoh, dia hanya membaca surat Yasin. Setiap petang kami malam Jumat baca Yasin. Begitu selesai, simpan lagi, tunggu hari Kamis berikutnya. Nah, dia hanya fanatik terhadap satu surat saja. Bukan salah membaca Yasin, tapi jangan hanya itu saja yang dibaca. Al-Quran dibaca secara keseluruhan, secara berurutan, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai surah An-Nas. Begitu cara kita membaca Al-Quran. Jangan kita hanya membaca satu surat saja. Ini penanti yang keliru. Bahkan ada
informasi dari kaum kita, kaum A suatu daerah, ketika akan laksanakan pernikahan, lalu lihat oleh Pak Bapak, maharnya hanya sebuah Al-Quran, tidak ada tambahan lain, tidak ada seperangkat suratnya, tidak ada cincin emasnya, hanya satu-satunya Al-Quran sebagai maharnya. Lalu Al-Quran bagus, kata Pak Kua, sebelum ijab kabul dilaksanakan, sebelum khutbah nikah saya bacakan, karena ananda menjadikan Al-Quran sebagai mahar dalam pernikahan, maka tolonglah baca agak 2 ayat surat, disodorkan kepada calon pengantin laki-laki. Ya, apa jawabannya? Maaf Pak Kua, udah bisa membacanya dong. Ini kan hanya penanti terhadap tampilan. Mungkin dia menutupi kekurangannya, tidak pandai baca Quran, dijadikan Quran sebagai mahar, ternyata ketahuan di saatnya akan menikah. Dan bahkan ditawarkan kepada calon pengantin perempuan juga sama jawabannya. Sementara dia sepakat menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Nah, itu nama panati dalam tampilan saja. Bahkan banyak orang yang punya kaligrafi di rumahnya bagus-bagus, jutaan belinya, tapi tidak bisa dia baca. Nah, ini yang kita lihat kondisi besar, ada yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita jangan sampai terjebak dengan hal demikian. Lalu yang ketiga, nah inilah yang kita harapkan, kita semua harus bersikap objektif dan rasional terhadap Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai sumber segala-galanya, sumber akidah, muamalah, hukum, tentang iptek, tentang teknologi, semua merujuk kepada Al-Quran, karena semua ada dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang bersikap objektif dan rasional terhadap Al-Quran, maka dia buktikan dengan 6M. Apa itu 6M? M pertama, mampu membaca dengan benar dan baik. Warattilil Qur'ana tartila, dia baca dengan sempurna, dengan benar. Itu yang pertama, pembuktian orang yang bersikap rasional dan beriman kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, mampu menerjemahkan, paling tidak membaca terjemahan surah Ada. Di Bapak Ibu, kalau kita di Ramadan ini kan punya target khatam Al-Quran, biarlah sekali tamat tapi berkualitas, dibaca sekaligus dengan terjemahannya, daripada baca tamat Al-Quran 3 kali selama Ramadan tapi tidak pernah dibaca terjemahannya. Tentu tidak dapat petunjuk kita. Pada Allah katakan dalam surat Yunus ayat 57, manfaat baca Quran ada 3. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran. Sudah ada Al-Quran di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Dari siapa datangnya? Mir rabbikum, dari Tuhan. Untuk apa Al-Quran Allah datangkan kepada kita? Pertama guna adalah wa shifaa'un lima fis sudur. Jika kita baca Al-Quran, dia akan bersebagai syifa, obat, mengobati hati kita. Hati yang mudah gelana, hati yang bersedih, hati yang tidak menentu, bahkan hati yang keras pun bisa dilunakkan dengan Al-Quran. Karena sejarah telah membuktikan Umar bin Khattab berapa keras hatinya, bahkan ingin dia membunuh Rasulullah sebelum masuk Islam. Namun ketika dia dengarkan adiknya membaca Al-Quran, hati Umar lunak, tersentuh. Lalu dia merubah niatnya, tadi ingin Rasulullah, sekarang dia temui Rasul, menyatakan diri masuk Islam. Nah, ini pertama. Yang kedua, dibaca Al-Quran wahudan, dapat petunjuk kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Inilah fungsi Al-Quran. Dibaca dengan terjemahannya, kita pahami isinya. Kemudian yang ketiga, wa rahmatul lil mu'minin. Kalau kita baca Al-Quran, kita mendapat rahmat, mendapat pahala setiap huruf yang kita baca. Bahkan hebatnya Bapak Ibu, jangankan kita membaca, menyimak saja, mendengar orang baca Quran dapat rahmat. Surah Al-A'raf Allah sempat mengatakan, fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kamu dengar orang membaca Al-Quran, simaklah, dengarlah dengan baik supaya dapat rahmat. Nah, inilah 3 manfaat. Tambah satu lagi di surat Al-Anfal ayat kedua, jika dibaca Al-Quran iman akan bertambah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Inilah bukti orang yang beriman kepada Al-Quran. Dia tidak hanya mampu membaca, juga mampu menerjemahkan atau baca terjemahannya. Lalu yang ketiga, memahami isinya. Dipahami, baca tafsirnya, baca hadis untuk paham kita. Setelah paham, kita mengamalkan dalam kehidupan. Bahkan untuk saat ini kepada anak kita, keluarga kita anjurkan kelima adalah menghafal. Jadi kalau tidak akan hafal 30 juz, minimal juz 30 ya, sampai tidak hafal Quran. Ya, kita upayakan. Ada hafalan 1 juz, ada lombanya 5 juz, 10 juz, 20 juz, sampai 30 juz. Nah, itu gerakan kita. Karena nanti di akhirat orang-orang yang ada anaknya, keluarganya penghafal Al-Quran, orang tua dapat mahkota nanti. Penghargaan Allah di akhirat luar biasa. Bahwa ibu kaum muslim dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian M yang keenam adalah menyampaikan, mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Maka Rasul katakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Hari ini adalah hari yang ke-16 kita puasa Ramadan. Berarti tadi nanti malam, ya, malam yang ke-17 itu malam peringatan nuzul Quran. Nah, maka Menteri Agama kita menganjurkan kita simak untuk mengajak jamaah kita buat kelompok untuk khatam Quran secara bersama-sama. Pada jumlah jamaah 30 orang, bagi masing-masing dapat 1 juz. Sama-sama kita baca dalam waktu 1 jam, tamat baca Quran secara kebersamaan. Nah, ini gerakan. Nah, ini kita coba lakukan nanti malam. Ya. Secara pribadi kita sudah punya target menamatkan membaca Al-Quran. Tapi ini untuk kebersamaan supaya seluruh Indonesia secara nasional ya menghatam Al-Quran dalam 1 hari secara bersama-sama. Lalu dengan kita mampu membuktikan dengan 6M tadi, inilah baru kita dikatakan orang yang bersikap rasional, objektif dalam Al-Quran. Tanda orang yang beriman kepada Al-Quran, mampu membaca dengan benar dan baik, bisa menerjemahkan, paling tidak membaca terjemahannya ada. Yang ketiga, kita pahami isinya. Yang keempat, kita menghafalnya. Yang kelima, kita mengajarkan atau menyampaikan. Nah, sehingga kita akan menjadi umat yang terbaik dan kita akan mendapat syafaat Al-Quran nanti di akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu terbuka hati kita untuk cinta Al-Quran dan kita mari selalu membaca dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.